Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Untuk hari sekarang kita pelajaran SKI ya. Silakan kalian buka bukunya masing-masing. Ya, coba diambil. Nah. Udah? Nah. Nah, udah dibuka? Nah, silakan sebelum berdoa kita lebih baiknya berdoa dulu. Sebelum berdoa. Ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan KM untuk memimpinnya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dimulai atau dipimpin oleh KM. Silakan KM untuk berdoa, untuk memimpinnya. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini lancar dan bisa dipahami oleh siswa-siswa yang tercantik dan terganteng ya. Ya. Sebelum kita mulai, kita sudah terbiasa memutar video nasional atau lagu nasional ya. Silakan kalian berdiri. Nah, berdiri.
Silakan duduk kembali. Di absen dulu ya. Ai Mariati. Airina. Dikri Pauji. Dila. Eka. Elsi. Gugum. Hadi. Lala. M. Kamil. Muhammad Ramdan. Muhammad Pasha. Muhammad Fitra. Muhammad Rahmat. Muhammad Alwiansa. Nisa Pajariah. Nisa Pita. Nur Amalia. Vanessa Wulandari. Farhan. Repa. Rizka Amalia. Ada Rizka Amalia? Oh, nggak ada, kemana? Sakit, ada suratnya nggak? Oh, berarti alfa ya. Soalnya nggak ada surat dari orang tuanya atau pemberitahuannya. Rudi Gunawan. Saipani. Salpa. Tantan Sehabudin. Taufik Trisna. Wanda. Ayo Wanda. Kemana? Ada suratnya? Enggak ada. Alfa. Wapa. Saya. Ya. Kemana? Wapa. Sakit. Ada suratnya? Alfa. Ya. Untuk pelajaran sekarang, materinya corak agama Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke inti atau mata pelajaran pembahasan kita, Bapak bakal menanyakan materi yang sebelumnya, ya, yaitu pertanyaannya faktor-faktor apa saja yang mudah atau lebih sederhananya bisa masuk agama Islam. Siapa yang tahu? Yuk, diangkat. Siapa yang mau menjawab? Ada enggak? Enggak ada? Oh, silakan. Kita. Iya, syahadat. Memulai peperangan. Iya, ya. Jadi masuknya agama Islam, ya, barusan ada 3 dari teman kalian, yaitu secara damai atau tidak berperang, ya. Jadi setiap atau yang masuk ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam tidak melalui peperangan, tetapi melalui apa saja? Perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, ya. Terus yang barusan lagi apa? Tidak memandang kasta, yaitu tidak memandang kasta dalam agama yang lain mah, ya, agama lain tidak ada mana yang orang biasa, orang sederhana, ya, atau yang punya jabatan di Indonesia atau di Islam tidak mempunyai kasta tersebut. Jadi yang masuk agama Islam boleh semuanya masuk, ya, tidak memandang kasta. Ya. Untuk pelajaran selanjutnya ke inti pembahasan. Ya, ke inti pembahasan. Sebelum Bapak memutar video untuk materi selanjutnya,
kalian siapkan bukunya. Takut-takut nanti Bapak ngasih materi untuk berdiskusi ya. Sekarang kalian siapkan buku sama alat tulisnya ya. Perhatikan videonya. Salah eta. Tujuan pembelajaran anak. Nah, kedan nama Kak. Nah, tadi ya. Nah, ada. Jadinya aresinya. Nah. Betul tujuan pembelajaran. Nah. Selanjutnya kita akan membahas corak agama Islam di Indonesia. Ya, tujuannya kita lihat di papan tulis. Tujuannya. Nah, ini tujuannya ya. Corak agama Islam di Indonesia. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan latar belakang munculnya corak Islam di Indonesia. Apa saja itu? 1. Pengertian corak Islam di Indonesia. Corak Islam di Indonesia adalah bentuk atau gaya penerapan agama Islam yang berkembang dan menyesuaikan dengan keadaan sosial, budaya, dan tradisi masyarakat Indonesia tanpa mengubah pokok ajaran Islam itu sendiri. Dengan kata lain, Islam di Indonesia memiliki karakteristik atau karakter khas Islam Nusantara yang berpadu dengan budaya lokal, bersifat damai dan toleransi dan moderat. Ya, jadi Indonesia yang ada di Indonesia agama Islam, yaitu penyebarannya melalui adat istiadat setempat. Ya, tidak harus menghilangkan adat istiadat tersebut. Kedua, latar belakang munculnya corak Islam di Indonesia. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang munculnya corak Islam di Indonesia antara lain: A. Letak geografis Indonesia. Indonesia berada di jalur perdagangan internasional sehingga menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa dan budaya. Pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, Persia, dan Cina membawa ajaran Islam ke Nusantara. Jadi di sini latar belakangnya Indonesia adalah bagian yang paling penting di kawasan jalur perdagangan internasional. Jadi negara lain atau orang-orang negara lain ke Indonesia membawa ajaran agama Islam itu dari jalur perdagangan dulu ya. Yang kemarin udah dibahas. Perdagangan, udah dari perdagangan menetap di pesisir atau di negara kita, di Indonesia, udah menetap. Kebanyakan langsung mencari jodohnya atau punya jodoh di Indonesia, langsung menikah ya. Menikah sambil menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya. Kita selanjutnya, materi selanjutnya yaitu B. Cara masuknya dan penyebaran Islam. Islam masuk secara damai melalui perdagangan, dakwah, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Cara santun dan terbuka ini membuka masyarakat mudah menerima Islam tanpa menolak budaya lokal. Yang barusan juga pertanyaannya, kan tadi pertanyaannya masuknya agama Islam itu dari perdagangan, perkawinan, pendidikan. Pendidikan seperti apa? Pendidikan
Di zaman dulu pendidikannya dimulai dari pesantren atau dia yang disebut dari kita yaitu mondok ya. Mondok dan kesenian lokal. Kalau kesenian lokal di Jawa yaitu wayang. Kalau di Sunda hitanan, budaya hitanan, jadi masuk agama Islam lewat acara hitanan atau upacara ya, upacara adat. Kita lanjut. Peran ulama dan wali. Para wali dan ulama menyebarkan Islam dengan menyesuaikan adat setempat. Contohnya Sunan Kalijaga menggunakan wayang dan gemelan sebagai media dakwah. Tuh. Ulama juga menyebarkan agama Islam lewat wayang atau kesenian setempat. Kenapa lewat kesenian? Agar masyarakat tersebut atau masyarakat di daerah tersebut mudah masuknya agama Islam atau agama Islam mudah diserap oleh masyarakat setempat. Ya, kita lanjut. Kondisi sosial budaya masyarakat sebelum Islam datang, masyarakat sudah mengenal agama Hindu dan Buddha dan kepercayaan lokal. Islam diterima dengan menyatu ke dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia sebelum agama Islam itu ada agama Hindu dan Buddha dan kepercayaan lokal, yaitu kepercayaan lokal, animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan kepada suatu benda. Ya. Jadi agama Islam masuk ke Indonesia lewat budaya Hindu dan Buddha dan kepercayaan lokal yang dimasuki oleh agama Islam melalui perubahan bacaan atau kalau agama Islam yaitu doa-doanya diganti sama doa agama Islam ya. Kalau Hindu ibaratnya, kalau Hindu apa yang diganti oleh agama Islam? Ada yang tahu? Kayak waktu pernikahan ada yang memecahkan kendi, ya adat istiadat pernikahan, memecahkan kendi, terus ada saweran, terus ada saling mencuci kaki suami. Semua tetap pada budayanya, tapi diganti sama bacaan atau doa-doa agama Islam. Ya, kita lanjut. Perkembangan ilmu dan pendidikan Islam. Berdirinya pesantren, madrasah dan surau. Ada yang tahu surau? Surau itu kayak masjid, ya masjid tapi masjid kecil. Tajuk kalau di Sunda, menjadi sarana pendidikan Islam yang membentuk corak keilmuan dan intelektual di masyarakat. Ya. Jadi perkembangan ilmu dan pendidikan Islam itu melalui apa yang barusan? Dari pesantren. Ya, pesantren kalau dulu pesantren, kalau sekarang kan kalau Indonesia pendidikan formal, ya pendidikan formal. Menjadi sarana pendidikan Islam yang membentuk corak keilmuan. Jadi dulu agama Islam membuat pesantren supaya ajaran agama Islam terstruktur dalam pengajaran agama Islam agar kalian atau masyarakat tersebut tahu ajaran agama Islam. Ya. Kita lanjut lagi. Peran kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, dan Mataram. Islam menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan dan hukum. Nah, peran kerajaan-kerajaan Islam menjadikan agama Islam lebih kuat, ya, lebih kuat, lebih menyebar dan menjadi kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Hukumnya juga sama, disesuaikan dengan kondisi budaya lokal. Ya, tidak seperti di
awalnya di agama Islam di Arab. Kalau di Arab kan ada yang yang mencuri hukumannya dipotong tangannya ya. Terus ada yang berzina langsung dikasih hukuman yaitu dirajam, dilempar sama batu sampai meninggal. Kalau di Indonesia sesuaikan dengan lokal budayanya ya. Jadi kalau yang mencuri digiminain ya. Terus yang berzina, kalau berzina biasanya kan diarak ke kampung itu sendiri sambil dipakai telanjang bulat. Biasanya diarak ke kampung-kampung ya. Terus kita lanjut mengidentifikasi faktor dan penyebab perbedaan corak Islam di berbagai daerah di Indonesia. 1. Pengertian umum. Perbedaan corak Islam berbagai daerah di Indonesia terjadi karena setiap wilayah memiliki kondisi sosial, budaya, dan sejarah yang berbeda-beda. Meskipun ajarannya Islam di bawah sama, cara penerapan dan pengamalannya menyesuaikan dengan lingkungan dan budaya setempat. Ya. Berarti Islam masuk ke Indonesia melalui budaya lokal. Ya, budaya lokal tidak memaksakan untuk menghilangkan adat istiadat yang ada di lokal tersebut atau di daerah tersebut ya. Seperti apa? Seperti yang tadi, pernikahan, upacara hitanan, apalagi saweran, syukuran, tahlilan ya. Semua itu adalah budaya lokal yang diganti bacaannya oleh agama Islam untuk jadi doa-doa untuk kebaikan masyarakat setempat atau orang-orang yang masuk agama Islam. Nah, faktor-faktor penyebab perbedaan corak Islam di berbagai daerah. 1. Letak geografis dan jalur perdagangan. Daerah pesisir seperti Aceh, Demak, Gresik lebih cepat menerima Islam karena sering berhubungan dengan pedagang Muslim. Ya. Daerah tersebut kebanyakan dilalui oleh pedagang dari negara lain untuk menjual rempah-rempah atau singgah di suatu tempat tersebut. Ya. Kedua, selanjutnya daerah pedalaman, Mataram, Sunda, Kalimantan bagian dalam menerima pengaruh Islam lebih lambat. Akibatnya corak Islam di pesisir cenderung terbuka dan dinamis. Sedangkan di pedalaman lebih tradisional dan kental dengan adat. Ya. Jadi di pedalaman tidak merubah agama Islam untuk merubah adat istiadatnya. Ya. Adat istiadatnya seperti apa yang tadi ya, seperti adat pernikahan, adat hitanan ya, terus adat ketika orang meninggal kan ada yang dikubur, ada ditempatkan di bukit-bukit yang ada di Batu ya. Terus upacara kematiannya kan ada yang 7 hari 7 malam, ada yang ngambil yang 7 hari 7 malam diambil oleh agama Islam, yaitu buat tahlilan ada yang 7 ya, yang 7 1 minggu, ada yang berapa 40 harinya, ada 1 tahun dan haul. Itu sama-sama adat istiadatnya enggak dirubah oleh agama Islam. Kedua, cara dan saluran masuknya agama Islam. 1. Islam disebarkan melalui berbagai cara seperti perdagangan, dakwah, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Masing-masing cara ini mempengaruhi karakter corak Islam di daerah tersebut. Contohnya di Jawa,
Islam disebarkan lewat kesenian, yaitu wayang, tembang, di Aceh lewat pusat pendidikan dan kerajaan, ya. Jadi di Jawa disebarkan lewat kesenian seperti kesenian wayang, gamelan, upacara-upacara sakral, jadi dimasuki oleh agama Islam atau dirubah sedikit-sedikit oleh agama Islam. Terus di Aceh lewat pusat pendidikan dan kerajaan. Nah, di Aceh lewat pendidikan pesantren, ya, pendidikan pesantren dan kerajaan. Karena kerajaan pertama di Aceh yaitu kerajaan Pasai. Nah, yang ketiga, peran ulama dan wali songo. Setiap daerah memiliki tokoh penyebar Islam dengan pendekatan berbeda. Contohnya, Sunan Kalijaga menyesuaikan Islam dengan budaya Jawa, yaitu wayang dan gamelan. Nuruddin Ariniri mendekatkan ilmu, pengetahuan, dan hukum Islam di Aceh. Syekh Yusuf Al-Mansari mengembangkan tasawuf dan pendidikan di Sulawesi. Ya, jadi peran ulama dan wali yaitu berbeda, ya. Yang pertama lewat kesenian, dua tentang melalui pengetahuan dan hukum Islam, tiga lewat tasawuf dan pendidikan. Tasawuf itu adalah mendekatkan diri kepada Sang Holik atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau di agama Islam yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kondisi sosial budaya masyarakat. Setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, dan sistem kepercayaan yang berbeda. Islam diterima dengan beradaptasi pada budaya setempat tanpa menentang ajaran pokok. Contohnya upacara sekaten. Sekaten teh upacara Maulid, ya, Maulid di Jawa, Tebuik di Sumatera Barat, Maulid Nabi di Lombok. Beda nama tapi upacaranya sama, yaitu memperingati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, peran kerajaan dan pemerintahan Islam. Kerajaan Islam berperan besar dalam membentuk corak keislaman wilayahnya. Contohnya Demak, corak politik dan dakwah. Jadi di Demak mah politik dan dakwah, ya. Aceh intelektual dan hukum. Mataram Islam, corak sesuai budaya yang halus dan beradab Jawa. Nah, Mataram jadi budayanya halus, sopan santun dan beradab atau sopan santun yang barusan. Keenam, perkembangan pendidikan Islam. Daerah memiliki banyak pesantren, surau atau madrasah, melahirkan corak Islam yang intelektual dan ilmiah. Contohnya Jawa Timur, pesantren Tebu Ireng dan Lirboyo. Aceh Dayak. Ya. Jadi perkembangan pendidikan Islam melalui pesantren, madrasah atau surau agar agama Islam atau yang menganut agama Islam tidak kalah intelektualnya atau pengetahuannya dengan orang-orang di luar Indonesia atau di luar agama Islam. Selanjutnya, menganalisis bentuk alkulturasi antar ajaran Islam dan budaya lokal. Pengertian akulturasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling interaksi tetapi tidak menghilangkan unsur asli di masing-masing budaya. Ya. Nah, di sini yang tadi udah dijelaskan sama Bapak, yaitu agama Islam tidak merubah lokal atau budaya lokal tersebut, melainkan berdampingan. Tidak merubah unsur lokal aslinya, tapi merubah bacaannya. Dua, tujuan akulturasi Islam dan budaya lokal
agar ajaran Islam mudah diterima masyarakat tanpa menimbulkan pertentangan dengan adat yang sudah ada, untuk menunjukkan bahwa Islam luas bisa masuk atau seimbang, ya, dan menghargai budaya selama tidak bertentangan dengan syariat sebagai sarana dakwah yang efektif melalui budaya setempat. Berarti Indonesia tidak merubah sama sekali budaya lokal. Jadi agama Islam masuknya luas atau bisa masuk, ya, ke lokal atau budaya lokal. Bentuk-bentuk akulturasi dalam Islam dan budaya lokal Indonesia. 1. Bidang arsitektur. Masjid-masjid tua di Indonesia memadukan unsur Islam dan arsitektur lokal. Ya, jadi agama Islam memasukkan arsiteknya sesuai dengan budaya lokal atau adat istiadat lokal. Seperti di Papua tidak ada bentuk di masjid, ya. Masjidnya berbeda dengan masjid di Sunda atau di Jawa Barat. Terus masjidnya Jawa Barat beda dengan Kalimantan. Nah, terus kedua, bidang kesenian. Seni dijadikan sarana dakwah untuk mengenalkan ajaran Islam. Nah, Islam masuk ke masyarakat lewat kesenian. Ya, lewat kesenian seperti jaipong, wayang, angklung, apalagi? Terus lewat permainan anak-anak atau permainan orang dewasa. Ketiga, bidang sastra dan bahasa. Banyak karya sastra dan hikayat yang berisi ajaran Islam tetapi ditulis dengan gaya lokal. Ya, di sini seperti apa? Kalau lagu nasid, ya, nasid itu masuk sastra dan bahasa, lagu-lagu. Terus puisi, terus permainan, tapi yang permainan seperti cerdas cermat. 4. Bidang sosial dan tradisi. Tradisi lokal diberikan makna keislaman tanpa mengubah esensi budayanya. Contohnya, Sekaten di Yogyakarta dan Surakarta memperingati Nabi Muhammad. Tabuk di Sumatera Barat mengenang cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Tahlilan, selamatan, kenduri, wujud doa bersama dalam nuansa Islam. Jadi tahlilan itu bukan, kalau di Sunda atau di Jawa Barat, tahlilan itu bukan syukuran, tapi wujud mendoakan jenazah ketika meninggal atau sesudah meninggal. Maulid Nabi, haul ulama, dan pesantren kilat di berbagai daerah. Nah, itu sama tahlilan, maulid Nabi, haul ulama. Jadi memperingati atau mengenang saudara kita, para kiai atau orang tua kita ketika masih hidup. Setiap kenangan yang baik akan menjadi amalan baik pula buat orang tua kita yang telah meninggal. Ya, 5. Bidang pakaian dan adat istiadat. Pakaian adat daerah diubah sesuai dengan tuntunan menutupi aurat dalam Islam. Ya, di sini bidang pakaian dan adat istiadat. Kalau dulu pakaian Indonesia biasanya tidak ditutup auratnya. Jadi agama Islam menutup aurat perempuan dan wanita. Kalau wanita auratnya dari ujung kepala atau ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut, ya. Itu auratnya ditutup sama
ajaran agama Islam agar sesuai dengan syariat agama Islam. 5. Yang terakhir, analisis alkulturasi menunjukkan bahwa agama Islam menghapus budaya lokal, tidak menghapus budaya lokal, tetapi mengarahkannya agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Bentuk-bentuk alkulturasi ini membuktikan bahwa Islam di Indonesia berkembang secara damai dan menghargai kearifan lokal. Ya, di sini tidak menghapus lokal budaya lokal atau nilai-nilai Islam. Jadi nilai-nilai Islam itu lebih menyempurnakan budaya lokal atau adat istiadat setempat. Selanjutnya, menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan praktik keislaman di Nusantara. Pengertian toleransi dalam Islam. Toleransi berarti sikap menghargai dan menghormati perbedaan baik dalam hal budaya, adat maupun cara beribadah. Selama tidak menyimpang dari ajaran pokok Islam. Islam mengajarkan toleransi sebagai bentuk rahmat lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dalilnya yang mendukung sikap toleransi yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Jadi agama Islam sangat bertoleransi dengan agama lain. Jadi tidak memaksakan agama lain untuk masuk agama Islam. Ya, karena agama Islam yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi di sini agama Islam tidak memaksakan atau memaksa orang yang telah memeluk agama lain untuk masuk ke agama Islam. Latar belakang perbedaan praktik keislaman di Nusantara. Perbedaan dalam praktik keislaman di Indonesia muncul karena keragaman budaya dan adat istiadat di setiap daerah. Jadi kalau kita agama Islam atau agama Islam bahasa Jawa, ya Jawa Barat, kebudayaan atau kebudayaan lokal di daerah Sumatera bakal beda ya adatnya. Adatnya ketika masuk masjid gimana, terus di Sunda gimana, ada yang sebelum masuk ke masjid ada kolam di depan masjid, ada yang tidak ya. Terus perbedaan corak dakwah yang para ulama dan wali, perbedaan coraknya yang tadi disebutkan ya. Ada melalui politik, pendidikan atau pendekatan secara pribadi kepada sang holik. Pengaruh akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Perbedaan pemahaman mazhab Syafi'i, Hanafi, dan lain-lain dalam melaksanakan ibadah. Nah, perbedaan pemahaman madhab di Indonesia ada 4 ya, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali ya. Tapi yang paling banyak yang diikuti oleh Indonesia yaitu Syafi'i ya, Syafi'i madhabnya. Terus sikap toleransi yang dapat ditunjukkan siswa menghormati perbedaan tradisi dan cara beribadah antar daerah. Tidak mudah menilai salah terhadap amalan umat Islam di daerah lain. Menjaga persaudaraan sesama muslim meski berbeda kebiasaan ibadah. Mau belajar dan memahami makna budaya Islam berbagai daerah. Mengutamakan persatuan dan kerukunan yang beragama umat Islam. Sikap toleransi dalam agama Islam ya, dalam agama Islam banyak ya. Seperti yang tahlilan, ada yang tidak. Terus ada yang apa? Kalau di sebelum atau sesudah Ramadan ada yang ke makam untuk mendoakan saudaranya atau orang tuanya, ada yang tidak. Atau yang tidak berarti
yang tidak bisa di rumah ya, bisa berdoa di rumah karena berdoa tidak yang buat sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan kan ada yang ke kuburan ya, ke makam, ada yang tidak. Sebagaimana kepercayaan di madhab tersebut. Contohnya, penerapan di kehidupan sehari-hari tidak menjengkelkan praktek tahlilan, tidak menjelekkan praktek tahlilan, maulid atau ziarah kubur tuh. Jadi kalian kalau udah tahu madhabnya, setiap orang muslim tidak akan pernah menjelekkan praktek atau madhab yang lainnya seperti tahlilan. Kalau kata orang NU, tahlilan wajib. Kalau yang lain, tahlilan tidak boleh. Ya, untuk kaum Muslim atau beragama Islam tidak menganjurkan saling menjelekkan, tapi saling mendukung karena madhabnya berbeda dengan yang lainnya. Ya, terus sekian dan terima kasih. Nah, sekian dan terima kasih. Kita akan masuk ke pokok inti pembelajarannya. Ya, siapkan bukunya. Ya, siapkan bukunya. Nah, sebelum ke pokok intinya, Bapak mengkelompokkan kalian, tapi Bapak bakal tugasnya buat kalian mencari teman kalian untuk menjadi kelompoknya masing-masing. Bapak tidak akan menentukan siapa-siapanya, tapi kalian yang menentukan orang-orangnya. Ya, silakan dibagi kelompoknya 5 kelompok. Ya, video. Oh iya, dia di cancel. Ya, cancel. Hah? Bakal tayangkan. Namanya ke dalam video heula. Iya. Jam suara iya, isi hoyong istirahat heula. Hah? Oh. Oh, ame beres. Jadi istirahatna engke langsung tuh. Ya, gitu. Berarti engke istirahatna disarankan pas waktu pulang. Ya, gitulah. Tuh, bisa pada kajaman heula. Sanu pada kajaman. Ya. Jadi sekarang video dulu, nanti setelah video baru ya kelompok. Sangka sok atuh. Ya. Sekarang kita akan ke tujuan pembelajaran ya. Yang pertama mengidentifikasi faktor penyebab perbedaan corak Islam di berbagai daerah. 2. Menganalisis bentuk alkulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal. 3. Menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan praktek keislaman di Nusantara. 4. Menyusun proyek sederhana yang menggambarkan beragaman corak Islam di Indonesia dalam bentuk laporan, poster, atau video. Sekarang kita memutar video tentang corak agama Islam di Indonesia. Ya. Nah, disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang corak Islam di Indonesia. Islam datang dengan damai.
Berbeda dengan tempat lain, Islam di Indonesia tidak datang dengan peperangan. Ajaran Islam disampaikan dengan cara damai, penuh kearifan, dan menyesuaikan dengan budaya lokal. Inilah sebabnya masyarakat Nusantara mudah menerima Islam karena tidak merasa dipaksa untuk meninggalkan adat istiadat mereka. Corak budaya dan kesenian. Salah satu corak Islam yang paling terlihat adalah dalam bidang budaya dan kesenian. Para wali, terutama Wali Songo, menggunakan kesenian sebagai sarana dakwah. Wayang kulit yang sebelumnya menceritakan kisah Ramayana dan Mahabharata diberi sentuhan Islami dengan tokoh punakawan yang menyampaikan pesan moral. Gamelan, tembang subuh, dan hikayat juga dipenuhi dengan nilai-nilai Islam. Bahkan arsitektur masjid pun menyesuaikan budaya lokal. Masjid Demak, misalnya, memiliki atap berbentuk joglo khas Jawa, bukan kubah besar seperti masjid di Timur Tengah. Ini menunjukkan Islam mampu berpadu dengan kearifan Nusantara. Corak pendidikan. Corak Islam di Indonesia juga tampak dalam bidang pendidikan. Lembaga pesantren tumbuh dan berkembang sebagai pusat pembelajaran. Di pesantren, para santri tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga belajar hidup sederhana, disiplin, dan saling menghormati. Dari pesantren inilah lahir para ulama besar yang berperan menyebarkan Islam ke berbagai wilayah Indonesia. Corak tradisi masyarakat. Tradisi masyarakat Nusantara juga diberi warna Islam. Upacara adat selamatan, doa bersama dalam tahlilan, hingga perayaan Maulid Nabi adalah contoh akulturasi budaya dengan Islam. Tradisi ini membuat ajaran Islam terasa dekat dengan sekaligus memperkuat ikatan sosial antara warga. Corak politik dan pemerintahan. Selain dalam budaya, pendidikan, dan tradisi, corak Islam juga terlihat dalam bidang politik dan pemerintahan. Kerajaan-kerajaan Islam berdiri seperti Samudra Pasai Aceh, Kesultanan Demak di Jawa, hingga Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku. Raja atau pemimpin kerajaan bergelar sultan, hukum Islam mulai diterapkan dan hubungan diplomatik dengan negeri-negeri Islam semakin erat. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mempengaruhi kehidupan masyarakat, tetapi juga membentuk sistem pemerintahan. Ciri khas Islam di Indonesia. Semua ini membuktikan bahwa Islam di Indonesia memiliki corak khas. Islam hadir bukan untuk menghapus budaya Nusantara, melainkan berpadu dan membentuk identitas baru. Islam di Indonesia dikenal ramah, damai, toleran, dan penuh kebersamaan. Corak inilah yang membedakan Islam Nusantara dari kawasan lain. Hingga kini, corak Islam Nusantara masih terlihat jelas. Dari arsitektur masjid, tradisi keagamaan, hingga kehidupan masyarakat yang penuh semangat gotong royong. Inilah keindahan corak Islam Indonesia, ajaran Islam yang berakar kuat, namun tetap bercorak Nusantara. Nah, ya. Kalian sudah memahami atau menonton video yang barusan Bapak putarkan ya. Sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan dari video tersebut. Ya, kenapa masyarakat Indonesia mudah menerima agama Islam? Ya, silakan berdiri, Pita. Karena penyebarannya melalui jalan perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan budaya secara damai, bukan melalui peperangan. Oh iya, betul. Ya. Jadi corak agama Islam di Indonesia itu dari perdagangan, perkawinan, terus apa lagi barusan? Pendidikan dan adat istiadat, tidak memandang kasta atau derajat masyarakat tersebut. Ya, masyarakat tersebut. Jadi Indonesia, masyarakat kalau di Indonesia masyarakat miskin, masyarakat menengah, atau masyarakat kaya. Di agama Islam tidak memandang semua itu, ya. Boleh masuk ke agama Islam. Yang kedua, ya, dari video tersebut Bapak bakal mengkelompokkan kalian semua ya. Bapak tidak mau tidak mau
ditentukan, tidak mau menentukan orang-orangnya siapa, tapi kalian yang menentukan orang-orangnya untuk masuk di kelompok kalian. Silakan kalian pilih teman kalian menjadi 5 kelompok. Ya, boleh 6, boleh 7. Sesuai dengan kelompoknya atau kehendak kalian, ya. Silakan berbagi kelompok. Ya, atau pilih kelompoknya atau orang-orangnya. Nah, silakan. Ya. Silakan. Nah, siap. Ya. Silakan. Ya, kan sesuai dengan kemauannya. Dia kemana? Ngalih ka dia. Posisinya tatan sarang iya. Korsina candak. Bawa. Nah. Yo. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah dibagi kelompoknya? Nah, silakan perwakilan dari kelompoknya ngambil pertanyaannya di depan. Silakan perwakilannya. Ya. Biar nggak ditentukan sama Bapak pertanyaannya. Silakan ambil. Ayo. Ya. Diambil. Ya, silakan ambil. Kelompoknya yang sudah ditentukan oleh kalian, mau nomor berapa? Ya. Silakan. Udah? Nah, tugasnya kalian diskusikan pertanyaan barusan atau yang pertanyaan yang kalian ambil di depan. Ya. Silakan kalian diskusikan. Terus video yang tadi Bapak tampilkan dicermati. Ya, tadi udah diputar. Silakan didiskusikan sekarang. Ya. Iya, jawabannya ditulis. Iya, ditulis. Ya. Iya. Iya, itu ditulis jawabannya. Iya. Mau perwakilan boleh. Mau adil semuanya boleh. Ya. Silakan. Catatannya di buku dibuka lagi. Kalau udah didiskusikan, nanti kalian ke depan setiap kelompok terus dibaca. Ya, dibaca jawabannya yang telah didiskusikan oleh teman kalian atau dengan teman kalian. Nah, langsung siap. Ya. Nah, tutup. Ya. Udah. Ya. Udah jawabannya ditulis? Oh. Ya.
Sudah jawabannya ditulis dari pertanyaan yang kalian diambil dari meja Bapak di depan. Ya, sudah. Sekarang sama Bapak dipanggil diacak kelompoknya ya untuk mempresentasikan diskusi kalian dengan teman-temannya ya. Silakan untuk kelompok 1 ke depan ya. Kelompok 1 untuk ke depan. Oh itu nih. Permisi dulu, set ya ya. Nah, yang lainnya silakan lihat ke depan. Jika ada sanggahan dari jawaban dari kelompok 1 boleh berdiri terus memperkenalkan kelompoknya dari kelompok mana ya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu dengan pertanyaan, mengapa Islam di Indonesia memiliki corak yang berbeda dengan Timur Tengah? Islam di Indonesia memiliki corak yang berbeda dengan Timur Tengah karena penyebarannya melalui jalan perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan budaya secara damai, bukan melalui peperangan. Di Nusantara, Islam masuk ke masyarakat yang sudah memiliki tradisi hidupnya dan kepercayaan lokal, sehingga terjadi akulturasi percampuran budaya. Akibatnya, muncul corak Islam khas Indonesia, misalnya tradisi samaran, tahlilan, wayang, seni ukir, dan pesantren. Sementara itu, di Timur Tengah, Islam lahir langsung dari Nabi Muhammad SAW dengan budaya Arab, sehingga coraknya lebih murni sesuai dengan tradisi Arab. Baik, ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Silakan. Ada yang menyanggah dari jawaban dari kelompok teman kalian? Silakan. Perkenalkan nama dari kelompok mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ingin menyanggah Ya, mau menyanggah dari jawaban kelompok 1. kata siapa di Timur Tengah Islam lahir langsung dari Nabi Muhammad dengan budaya Arab, sehingga coraknya lebih murni sesuai dengan tradisi Arab. Islam di Arab pun dipenuhi budaya luar seperti Persia dan Romawi, jadi tidak bisa disebut murni budaya Arab. Perbedaan corak Islam di Indonesia mungkin adalah karena akulturasi budaya lokal, tetapi juga karena strategi dakwah para ulama yang menekankan kedamaian. Ya. Terima kasih atas atas masukannya. Tetapi walaupun di Islam Arab dipengaruhi Persia dan Romawi, ajaran pokoknya tetap terpegang pada tradisi Nabi di Indonesia. Akulturasi budaya lokal lebih dominan daripada sekedar strategi dakwah, sehingga coraknya berbeda jelas dari Arab. Ya. Ya. Udah? Ya, silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih tepuk tangannya. Untuk kelompok 3, silakan ke depan. Kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 3.
Kelompok 3. Silakan ke depan kelompok 3-nya. Memperkenalkan diri dan menyampaikan hasil diskusinya. Kami ingin menjawab soal Mendiskusikan dari pertanyaan kelompok 3 yang dikasih oleh Bapak. Barusan kalau ada yang nyangga jawab sama kalian ya. Silakan untuk kelompok 3 memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Berdirinya kami di sini, kami ingin menjawab hasil diskusi dari kelompok 3 tentang menurutmu apakah corak kultural Islam di Indonesia lebih memperkuat atau justru melemahkan ajaran Islam? Menurut saya, corak kultural Islam di Indonesia lebih memperkuat ajaran Islam karena satu, Islam menjadi mudah diterima masyarakat melalui budaya lokal. Dua, tradisi seperti tahlilan, selamatan atau pesantren membuat Islam lebih membumi. Tiga, dakwah berjalan damai tanpa konflik besar. Namun ada juga yang menilai bahwa terlalu banyak pengaruh budaya bisa melemahkan ajaran Islam. Jika tradisi dianggap lebih penting daripada syariat, maka itu yang penting adalah menjaga agar budaya tetap sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan akidah. Nah, silakan ada yang mau menyanggah dari kelompok 3. Silakan. Nah, perkenalkan dari kelompok mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifani. Saya dari kelompok 1. Izin menyanggah. Corak kultural bisa melemahkan Islam jika tradisi bertolak daripada syariat atau pada terjadi percampuran dengan kepercayaan lama. Silakan yang mau menjawab siapa? Dari sanggahan kelompok 1. Corak kultural tidak melemahkan Islam, justru menjadi sarana dakwah Islam sudah diterima masyarakat dengan damai. Nah, siapa lagi yang mau menyanggah? Siapa yang mau menyanggah lagi? Nggak ada? Oh, ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama dari kelompok 1 Corak kultural memang mempermudah dakwah, tapi tetap berbahaya jika tradisi yang tidak sesuai Islam dibiarkan mencampur dengan Silakan yang mau. Tradisi tidak otomatis melemahkan Islam karena para ulama sudah menjadikan dan mengarahkan budaya lokal agar sesuai dengan ajaran Islam. Nah, siapa lagi? Ada enggak? Tidak. Silakan kelompok 3 untuk kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya buat kelompok 5 ya. Buat kelompok 5 dan kelompok terakhir. Soalnya waktunya mau hampir habis. Kelompok 2 dan kelompok 4 berarti minggu depan ya. Minggu depan sebelum materi selanjutnya. Jadi sebelum materi selanjutnya kelompok 2 sama kelompok 4 ya. Udah kalau minggu depan kelompok 2 sama 4 sesudah itu. Iya, assalamualaikum, memperkenalkan kelompoknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5
Penutupan. Nah, langsung. Iya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sebelum penutupan kita biasa biar fresh lagi otaknya ya. Kita nonton video ya, video tentang tebak gambar. Ya, tebak gambar. Untuk ice breakingnya. Nah. Nah, amati gambar dengan teliti. 2. Tebaklah isi gambar yang dimaksud. Nah, nah, silakan kalian perhatikan gambar ini. Apa jawabannya? Udang, air, terus bus. Siapa yang tahu? Ya, silakan Saipani. Ya, silakan Saipani. Ya, betul. Udang rebus. Ya. Ya, alhamdulillah kita sudah menonton ice breaking, yaitu tandanya pelajaran kita mau selesai ya. Untuk kesimpulan dari materi tersebut, siapa yang mau menyimpulkan dari corak agama Islam di Indonesia? Silakan. Ya. Silakan Elsie. Kesimpulannya, Islam datang dengan damai dan juga Islam Indonesia tidak datang dengan peperangan dan Ya. diajarkan dengan cara damai, penuh kearifan dan tidak dipaksa meninggalkan isi adat mereka. Tradisi masyarakat Nusantara juga diberi warna Islami seperti upacara adat, selamatan dan tahlilan, dan memperkuat ikatan sosial di antara warga. Jadi membuktikan bahwa Islam Indonesia memiliki corak khas. Ya, betul. Ya, betul. Siapa yang mau menambahkan dari kesimpulan pelajaran sekarang? Silakan. Soalnya, nah, silakan Nisa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu ada dalam bidang kesenian, ada wayang kulit, gamelan, tebang surut, hikayat, dan masjid. Dalam pendidikan ada pesantren, dan dalam bidang tradisi masyarakat ada upacara adat, selamatan, ada tahlilan dan lain-lain. Dan dalam bidang politik dan pemerintahan ada kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasar, Pasai, Kesultanan Tidore, dan Ternate. Iya. Nah, yang sudah menyimpulkan ya dari peserta didik dari 2 orang. Untuk kesimpulannya dari Bapak, setiap corak agama Islam di Indonesia berbeda-beda ya, dari sesuai dengan lokal atau penyebaran agama Islam di daerah tersebut ya. Tapi corak agama Islam disebarkan tidak melalui peperangan ya, tidak saling menjatuhkan, saling damai dalam menyebarkannya, terus tidak memandang kasta masyarakat, terus dari pendidikan agama Islam, yaitu dari pesantren, masjid atau surau ya, dari madrasah. Untuk mata pelajaran SKI untuk minggu depan yaitu materinya kerajaan-kerajaan agama Islam di Indonesia ya, untuk minggu depan ya. Untuk sekarang ya, motivasinya buat kalian terakhir.
Motivasinya, segelap apapun kehidupan kalian, untuk belajar harus lebih ditingkatkan ya. Lebih baik seperti lilin yang kecil, tapi selalu menerangi ketika kita di kegelapan ya. Jadi semangat buat kalian untuk sekolahnya ya, untuk mencari ilmunya. Ditutup doanya oleh KM. Silakan KM untuk menutup pelajaran hari ini, yaitu pelajaran SKI-nya. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.